Saya terberkati dengan ibadah hari ini. Dan inilah saatnya kita harus lebih banyak menyampaikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami ngobrol sebentar dengan Bapak Gembala tadi. Pada hakikatnya kita banyak hanya berdoa dan menuntut ini itu yang akan menjadi kebutuhan kita. Sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang tidak Dia bisa kerjakan adalah pujian dan penyembahan dari kita. Ketika kita memuji dan menyembah Dia terus every day, every time, maka selebihnya Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Maka saatnya kita harus lebih banyak menyembah Dia, muji Dia. Kalau seseorang dipuji dan selalu diagung-agungkan, dia pasti senang. Apalagi Tuhan kita Yesus yang melakukan berbuat segala sesuatu yang terbaik bagi kita, yang mungkin yang tidak kita mengerti Dia kerjakan bagi kita. Semua Dia nyatakan pembelaan, penyertaan, pertolongannya disampaikan kepada kita. Pantaslah waktunya, saatnya bagi kita untuk benar. Ayat yang ke-23 adalah gereja yang tidak ada gunanya. Tapi kita percaya kita adalah umat atau gereja yang akan terus masuk dalam konsepnya Allah, dalam rancangannya Tuhan. Ada haleluya? Maka inilah yang Tuhan tuntun terus bagi gereja. Untuk menjaga kemurnian hati, kemurnian originalitas. Kita harus kembali kepada Pentakosta yang mula-mula. Saya ngomong tadi sama Bapak Gembala, kita harus kembali itu ke originalan itu. Pujian penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Kita harus kembalikan Roh Kudus Tuhan yang berdaulat penuh dalam setiap pelayanan penggembalaan kita. Maka kita akan lihat kegerakan Roh Kudus terjadi di akhir zaman bagi gerejanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Sekali Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu tahu. Oleh karena bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa tidak bisa menjaga hati. Menjaga kemurnian hati. Bayangkan Bapak Ibu. Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Cukup hanya dengan berapa tula ini Pak Sintua Jacqueline? 10 tula. Lebih kurang 10 hari. Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Gampang aja Tuhan kerjakan. Tapi yang menjadi persoalannya Bapak Ibu Saudaraku kekasih. 40 tahun Mesir dikeluarkan lebih kurang. Mesirnya dikeluarkan dari bangsa Israel. Yang saya maksud berbicara tentang karakteristik. Berbicara tentang hati. Berbicara tentang originalitas hati mereka yang sudah pudar. Ketika Musa membawa bangsa Israel. Kalau peta, kalau jarak tempuh dari tanah Mesir ke tanah perjanjian tidak sampailah 40 tahun. Bapak Ibu kekasih, silahkan belajar lihat di sana. Ya. Tetapi mengapa bangsa Israel berputar-putar hampir lebih kurang 40 tahun keluar dari sana? Karena apa? Saya telusuri dan kita lihat di sana. Karena bangsa Israel yang dipimpin Musa tidak dapat menjaga hati pada saat itu. Mereka tidak menjaga kemurnian hati mereka kepada Allahnya yang hidup. Kepada Allah bangsa Israel yang terus mempekerjakan pekerjaan dahsyat luar biasa. Itulah sebabnya gereja akhir zaman kita sekaliannya harus benar-benar Tuhan ingatkan hari ini lewat pembacaan firman. Menjaga kemurnian hati kita. Supaya apa? Supaya kita terus melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan bawa kita masuk dalam rencananya yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi. Bangsa Israel tidak menjaga hati dengan baik. Mereka menuntut dan menuntut. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka tidak melakukan pujian kepada Tuhan. Justru mereka menyalahkan Musa. Engkau akan mematikan kami. Lebih baik kami tinggal di tanah Mesir, diperbudak. Daripada ikut engkau keluar dari Mesir ini. Saudaraku yang kekasih. Kebanyakan Kristen akhir zaman, kebanyakan menuntut dan menuntut. Tidak menyembah Tuhan dengan baik. Kebanyakan Kristen akhir zaman ini, kebanyakan bersungut-sungut seperti bangsa Israel.
saat hendak keluar dari tanah Mesir. Tuhan inginkan gereja ini, saya imani seperti tema di atas. Gereja ini akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ada haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena apa? Karena umat Israel tadi tidak menjaga hati dengan baik. Tidak menjaga kemurnian hatinya. Artinya ini berbicara tentang masalah hati Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ya, bersungut-sungut kepada Musa. Banyak gereja sekarang Bapak Ibu. Bersungut-sungut ketika diarahkan, digembalakan dengan baik. Supaya gereja, Tuhan, ukuran kita. Kita mau atur Tuhan atau Tuhan yang atur kita. Jadi katakan kanan dan kirimu, biarlah Tuhan yang atur kita deh. Gitu. Katakan, kiri kanan. Iya, jangan atur Tuhan. Iya, kalau kita benar-benar, kita adalah hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menjadi, yes Lord, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati kita yang murni sebagai hamba, itu yang Tuhan inginkan. Yang setuju katakan amin dong. Ya Bapak Ibu, orang kaya bisa dipermalukan, orang pintar bisa jatuh, orang hebat bisa ditaklukkan. Tetapi gereja, orang yang menjaga hatinya akan terus melihat kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu terus jaga kemurnian, originalitas hati, iman, percaya kita. Ikut Tuhan. Supaya kita akan lihat perbuatan Tuhan. Ada 7 hal. Ketika gereja, ketika umat Tuhan, ataupun hamba Tuhan, kita semua menjaga hati kita. Kita akan melihat dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 4. Bisa Pak Situmorang dibaca ya? Kalau sama Pak Situmorang ini agak beti saya, beda-beda tipis ya. Ketika gereja atau orang menjaga hati, yang pertama kita senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Katakan kanan dan kiri, kita senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Bacakan Pak, Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Pakai mic. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Next. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, silakan duduk Pak. Yang boleh masuk dalam hadirat dan tempatnya yang kudus. Alkitab menjawab adalah orang yang menjaga hatinya. Orang yang benar-benar menjaga kemurnian imannya kepada Tuhan. Maka ketika gereja, orang benar menjaga hatinya kepada Tuhan, maka dia akan melihat dan hidup senantiasa dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu dia yang pertama. Yang kedua, ketika gereja, ketika umat Tuhan, ketika hamba Tuhan dapat menjaga hati, kita akan menerima janji berkat. Next ayat yang kelima Pak. Yang tadi, ayat yang kelima ini. Terima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, dia yang akan menerima berkat. Jadi katakan kiri dan kanan, ketika engkau menjaga hati, katakan kiri dan kanan, kita akan menerima janji berkat. Nah, katakan dong kiri dan kanan. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita benar-benar menjadi hati seorang hamba yang benar-benar menjaga iman, yang benar-benar menjaga hati untuk hidup terus masuk dalam prosesnya Tuhan.
Dan yang ketiga Bapak Ibu kekasih, ketika gereja, ketika umat dan hamba Tuhan menjaga hati, kita akan mengalami keberuntungan dan keberhasilan. Sama-sama katakan, kita akan mengalami keberuntungan dan keberhasilan. Yes, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu, ketika kita benar menjaga hati kita, ketika Bapak Ibu benar-benar menjaga kemurnian iman dan kemurnian hati, kita akan melihat keberuntungan dan keberhasilan dalam hidup kita. Ya, kita tahu tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa loh Bapak Ibu. Ya, sekalipun badan saya brongsok seperti ini, bukan karena kuat gagah saya, melainkan karena roh Tuhan. Iya Bapak Ibu, ketika kita menjaga hati, menjaga kemurnian hati kita, maka kita akan melihat keberhasilan keberuntungan itu. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Ya, silakan dibaca Pak. Haleluya, haleluya. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu Ya, dengan sungguh-sungguh. ya, Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu ya, oleh hambaku Musa. ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau Ya, pergi. jangan menyimpang ke kanan. Ini masalah hati Bapak Ibu loh. Kalau gereja ini akan melihat keberuntungan, keberhasilan dan pembelaan Tuhan, maka Tuhan inginkan umat Tuhan, hamba Tuhan harus benar menjaga hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya ada standar kemurnian yang Tuhan inginkan sesuai firman. Ada haleluya. Ada amin. Maka kita akan melihat keberuntungan dengan proses dan cara Tuhan. Yang walaupun kita tidak akan mengerti bagaimana proses, lakukan apa yang menjadi bahagianmu sesuai petunjuk Tuhan. Selebihnya Tuhan yang akan bekerja. Ambil bagiannya untuk menyertai dan untuk memberkati kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang keempat, ketika kita menjaga hati, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan benar. Hati kita sebagai hamba loh Bapak Ibu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau memuji, praise and worship, menyembah, memuji Tuhan, karena praise and worship itu mengubah segala sesuatu. Prayer change everything. Dia akan ubah segala sesuatu dengan baik sesuai dengan ukuran Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau kita benar-benar tidak tawar hati, karena apa di sana katakan? Allah menyertai kita. Ada jaminan, ada proteksi Bapak Ibu dari Tuhan. Tidak usah takut loh. Tidak usah. Ayo kita kerjakan. Kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel tadi. Oleh karena mereka bisa menjaga hati 40 tahun. Berputar-putar di situ-situ aja. Mereka menyalahkan Musa. Mereka menyalahkan Tuhan Allah. Kemudian mereka menyembah berhala. Banyak gereja sekarang ini selalu menuntut menyalahkan Tuhan. Padahal hidupnya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga. Yang ada di dalam hatinya akar pahit, iri hati, dengki. Ini dia Bapak Ibu. Makanya kalau kami orang Batak banyak dikatakan kalau dia wow begitunya luar biasa berdoa. Tapi sepulang dari ibadah ada dua versi yang terjadi. Kalau tidak PBB Parbada Bolon, baru PBM Parbada Mucung. Oh jangan, kita harus jaga hati kita Bapak Ibu. Harus jaga. Ibadah yang sungguh itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah persekutuan yang diikutsertakan dengan tindak tanduk kita. Karena apa? Ketika kita beribadah sungguh kepada Tuhan, beribadah dengan benar-benar menjaga kemurnian hati kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius ayat 8, ibadah yang sungguh itu akan mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Masalah janji Tuhan dalam dunia ini dan juga janji Tuhan akan membawa kita sampai ke sorga. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Teruslah kita jaga hati kita.
Kalau dunia ini akan menawarkan banyak hal, tapi pastikan proteksi Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ada kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Gereja ini akan kembang, akan terus maju. Seperti sayap burung najar, ada 2 sayap burung. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya, kalau burung najar itu punya 1 sayap, dia tidak maksimal terbang, tidak bisa kan. Gereja yang akan melihat pertumbuhan, gereja yang akan melihat ketika pujian penyembahan itu ada, doanya ada, pujiannya ada, penyembahannya ada. Pentakosta gereja kita ini juga tidak terlepas dari kuasa firman dan Roh Kudus. Itulah yang akan terus membawa kita, mengangkat kita sampai ke garis finish yang Tuhan telah tentukan bagi kita. Maka ada goalnya Bapak, ke garis finish endingnya. Maka janjinya iya dan amin, firmannya iya dan amin. Terus saja berkarya, terus saja bekerja. Maka kita akan melihat pembelaan dan kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kelima, sabar ya Bapak Ibu. Biasanya saya khotbah 2 jam. Soalnya berpesawat sudah 2 jam lebih kurang. Iya Bapak Ibu ya. Sabar. Ya. Ada cara kita nanti. Kita lebih masuk dalam lagi, akan dipimpin Pak Gembala tempat ini. Yang kelima, ketika gereja menjaga hati kemurnian imannya, kita menjadi umat pilihan berkenan kepadanya. Sama-sama katakan kiri dan kanan, menjadi umat pilihan dan berkenan kepadanya. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Terjadi kepada ada 2 tokoh, Daud dan Saul. Bayangkan Bapak Ibu. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Ketika Saul tidak dapat menjaga hatinya oleh karena iri kecemburuan melihat Daud hebat luar biasa. Apalagi orang Batak, jujur saja Bapak Ibu, kalau melihat pelayanan atau apanya berhasil terus pada banyak gitu, nggak bisa jaga hatinya. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu ada yang berkembang, oh Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan bagi saya seperti yang di sana. Saya gitu loh, harus positive thinking. No negative thinking Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan loh, ya, mau melihat pekerjaan Tuhan dahsyat Bapak Ibu. Amin. Halo generasi youth, halo. Mau melihat pekerjaan Tuhan bagi masa depanmu dahsyat? Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selamanya. Sebenarnya Saul yang harus ditetapkan, sebenarnya memimpin. Tetapi oleh karena dia tidak menjaga hatinya, kemurnian hatinya, maka kerajaan itu diambil dari dia. Maka ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka tampillah sosok seorang pribadi yang menggantikan kerajaan itu memimpin. Yaitu Daud. Saatnya gereja kita tampil untuk nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ada haleluya. Kita akan menjadi umat yang berkenan kepadanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Perkenanan Tuhan terjadi kepada Daud karena dia menjaga hatinya kepada Tuhan. Ada hubungan emosional secara vertikal kepada Allah kita yang hidup. Bahkan secara horizontal kepada saudara kita yang lain. Itu dia. Maka yang keenam, ketika kita gereja menjaga hati dan menjaga kemurniannya, kita akan jauh dari dosa. Mazmur pasal 119 ayat 10 dan 11. Dibacakan Pak. Ketika gereja menjaga kemurnian hati, kita akan jauh dari dosa. Katakan kanan dan kiri, kita akan jauh dari dosa. Kita akan jauh dari dosa. Karena dosa terus, perbuatan-perbuatan tidak baik terus mengejar kita.
Tapi ketika hal itu terjadi, karena ada proteksi Allah ketika kita menjaga kemurnian hati, maka itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Lanjutkan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintah-Mu. Next. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa kepada Engkau. Ketika kita menyimpan pohon yang jahat dalam hati kita, maka buahnya juga akan menghasilkan yang jahat. Ketika umat Tuhan, gereja menanamkan firman terus setiap hari, pujian penyembahan terus kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah pembelaan dan kemuliaan Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Bapak Ibu kekasih, saatnya bagi gereja kita move on. Jika selama ini mungkin kita merasa nyaman di zona yang Tuhan tidak inginkan, saatnya kita pindah ke zona yang tidak nyaman tetapi Tuhan inginkan. Mana pilih? Iya. Pun orang berkata atau tidak senang, yang penting Tuhan senang. Itu dia. Yang penting selama kita ikut standar sentralnya Kristus, yaitu firman-Nya, kita akan dibawanya masuk dalam rancangannya. Yang penting jaga hati. Ingatkan deh, sekali lagi kiri kanan, jaga hatimu ya. Ya. Jaga hati ya. Karena orang tua bisa terjatuh. Yang saya katakan tadi Bapak Ibu, orang kaya, orang hebat, orang pintar bisa terjatuh. Tetapi orang yang menjaga hatinya ini akan terus melihat pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Itu dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sudah hampir 2 jam. Biar nanti ambanya, karena ada acara kita selanjutnya. Kita akan melihat pembelaan Tuhan. Katakan, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Yesaya 51 ayat 7 dan 8. Saya rindu kita semua membaca di pandu Bapak Sintua kita semua. Yesaya 51 ayat 7 dan ke-8. Yesaya 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, Ya. hai bangsa yang menyimpan Semua pengajaranku membaca 2 ya. dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Perhatikan, dengarkanlah ayat yang ke-7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Konsepnya, ukurannya firman Tuhan. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut, don't be afraid. Jika dia diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Orang yang sungguh datang masuk dalam hadirat Tuhan, yang menjaga kemurnian hatinya, akan ada aib, akan ada nistaan dari orang. Tapi Tuhan jamin, dia akan bela kita, dia akan selamatkan kita, dia akan terus bawa kita masuk dalam perjanjiannya Tuhan. Next, kita baca bersama 2 ya. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Keselamatan dia berikan kepada kita, dan tidak hanya kepada kita. Firman Tuhan menjamin sampai kepada keturunan-keturunan orang percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang lebih banyak kita, Bapak Ibu, lebih memikirkan apa kata orang. Pusing. Padahal kalau kita berpikir terus sama dia, padahal dia enak-enak tidur, enak-enak bobok, kita terus memikirkan. Tidak usah terlampau ambil pusing perkataan orang yang tidak membangun Bapak Ibu. Tidak usah pusing. Hai saudara-saudaraku, youth, generasi milenial, generasi muda. Saatnya engkau bergegas. Jangan pusing, jangan terlampau pikirkan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Karena hidupku dan hidupmu tidak ditentukan perkataan oleh manusia, melainkan hidupku dan hidupmu ditentukan oleh perkataan Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih kencang lagi, beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Mari jaga keoriginalan hati kita untuk iring ikut Tuhan dalam
firman Tuhan itu katakan Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ditentukan bagaimana your commitment. Komitmen kamu, sikap kamu, sikapku, sikap kita sebagai hamba Tuhan. Untuk menjaga ini dengan benar-benar. Memang kalau hanya kekuatan dan pikiran kita tidak mampu. Maka kita butuh Roh Kudus Tuhan. Maka gereja akhir zaman ini seperti gereja mula-mula dituntun harus hidup dipenuhi Roh Kudus. Life in the Holy Spirit. Hidup dalam Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan bergerak dengan caranya sendiri. Bahkan di luar dari analogi kemampuan kita berpikir. Maka percayalah Bapak Ibu. Ketika kita menjaga hati. Yang pertama kita senantiasa dalam hadirat Tuhan. Yang kedua kita akan menerima janji berkat. Yang ketiga kita akan mengalami keberuntungan berhasil. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kita menjadi umat pilihan berkenan kepada Tuhan. Kita akan dijauhkan dari segala dosa. Bahkan yang terakhir kita akan melihat pembelaan Tuhan. Sekalipun dunia memandang kita sebelah mata. Tapi Tuhan akan melihat segala apa yang kita kerjakan. Karena komitmen kita berkata, inilah yang kupunya ya Tuhan. Hati sebagai hamba yang mau taat setia padamu Bapa.